sungguh merasa sangat kesakitan. Perutku rasanya sangat sakit. Aku bahkan tidak pernah membayangkan rasa sakit ketika melahirkan itu seperti ini. Pak Budi dan Bik Inah dengan cepat membawaku ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter langsung memeriksa keadaan kandunganku. Baru bukaan 2, kamu yang kuat ya. Semoga bisa lahiran normal, ucap dokter itu sambil membuka sarung tangan setelah memeriksa kandunganku. Dok, harus berapa lama lagi aku menahan sakit? Rasanya sakit sekali. Kita akan menunggu sampai pembukaannya sempurna. Baru setelah itu kamu bisa ngeden, sekarang jangan ngeden ya. Istighfar saja kalau rasa sakitnya muncul. Ucap dokter itu lagi. Sampai pembukaan berapa baru sempurna, dok? Tanyaku lagi. Dokter tersenyum kecil padaku. Mungkin dia tahu bahwa ini adalah pengalaman pertama bagiku. Dan bodohnya aku, selama ini kurang mencari tahu informasi tentang melahirkan. Sampai pembukaan 10, jawabnya. Aku terbelalak kaget mendengar ucapan dokter. Baru bukaan 2 saja rasanya aku sudah tidak kuat, ini harus nunggu 8 lagi. Dokter itu pergi meninggalkanku. Sekarang hanya ada aku dan Bik Inah di dalam ruangan inap itu. Yang sabar, Non. Nanti setelah pembukaannya lengkap, baru Non dibawa ke ruang bersalin. Non yang kuat ya. Apa Non pengen makan sesuatu? Tanya Bik Inah. Tidak, Bik. Punggungku sakit sekali, bisa Bibik urut saja punggungku. Baik, Non. Balas Bik Inah. Bik, Adam mana? Tanyaku heran. Dia ada sama Pak Budi. Non tidak usah khawatir, balasnya. Rasa sakit di perutku sangat keterlaluan. Peluh membasahi sekujur tubuhku. Padahal ruang inap ini memakai AC, aku masih merasa kepanasan. Aku tidak tahu kapan Mas Chandra datang. Aku tengah berbaring menghadap tembok. Riana, sapa Mas Chandra. Aku menoleh menghadap Mas Chandra. Mas, rasanya sakit sekali. Ucapku terbata-bata. Yang sabar ya, sebentar lagi kamu akan bertemu dengan anakmu. Ucap Mas Chandra. Dia duduk di depan ranjang tempatku berbaring. Dia menggenggam erat tanganku. Sesekali dia mengusap peluh yang membanjiri keningku. Mas, aku tidak kuat lagi. Erangku. Mas Chandra tetap berusaha menyemangatiku. Tangannya tak pernah lepas menggenggam erat tanganku. Sedangkan Bik Inah tetap mengurut pinggangku yang sangat sakit. Paman dan Bibi apa sudah kamu kabari? Tanya Mas Chandra. Belum, Mas. Mas saja yang nelpon Paman dan Bibi, dia lalu merogoh handphone dari saku celananya. Lalu menghubungi nomor Paman. Halo, Paman. Ini Chandra. Riana sedang di rumah sakit sekarang. Dia akan segera melahirkan. Ucap Mas Chandra. Baik, Paman. Aku akan selalu mendampingi Riana. Balasnya. Dia lalu meletakkan handphonenya di atas meja kecil di samping ranjang rumah sakit. Apa yang Paman katakan, Mas? Tanyaku dengan suara lemah. Mereka akan segera datang ke sini. Kamu yang kuat ya, ucap Mas Chandra. Ketika azan subuh berkumandang, dokter kembali memeriksa kandunganku. Masih bukaan 5. Kamu jangan terlalu tegang, Riana. Usahakan untuk rileks. Dokter itu tersenyum kepadaku. Dokter, berapa lama lagi? Apa semuanya baik-baik saja? Tanyaku dengan cemas. Semuanya baik, detak jantung bayi juga normal. Kamu yang sabar ya, dikit lagi kok, hiburnya padaku. Dokter lalu kembali meninggalkan ruangan inapku. Aku sudah sangat kesakitan. Tubuhku rasanya tidak kuat lagi. Paman dan Bibi masuk ke ruangan inapku dengan tampang khawatir. Bagaimana nak? Apa yang dikatakan dokter? Bibi langsung menghampiriku dengan wajah cemas. Masih bukaan 5, Bi. Ucapku dengan suara parau. Sabar ya sayang, ada Paman dan Bibi di sini. Balas Bibi padaku. Entah jam berapa dokter kembali masuk ke ruanganku. Aku yang sangat kesakitan tak bicara apapun saat dia memeriksa kandunganku. Aku hanya mendengar samar-samar ucapan dokter itu pada Paman dan Bibi. Sudah lebih dari 12 jam, tapi pembukaannya belum lengkap juga. Kami menyarankan untuk sesar saja, ucap dokter itu. Apa tidak bisa normal, dokter?
Tanya Paman dan Bibi. Kami takutnya bayinya kenapa-kenapa nantinya, sebaiknya sesar saja, ucap dokter itu lagi. Baiklah, kalau memang itu yang terbaik, ucap Paman. Aku tak tahu apapun lagi. Rasa sakit di tubuhku sudah tidak bisa aku kendalikan lagi. Entah bagaimana akhirnya aku sudah ada di ruang operasi. Bahkan saat dokter menyuntikkan obat bius di punggungku, aku tak merasakan sakit apapun. Padahal dia sudah mengatakan padaku bahwa akan terasa sakit saat dia melakukan suntikan itu. Setelah suntikan itu, aku tak merasakan sakit apapun lagi dari perutku. Aku merasakan saat mereka mulai merobek perutku, tapi tak terasa sakit sedikit pun. Pandanganku terhalang karena ada tirai pembatas antara pandanganku dengan pekerjaan mereka di bagian pinggang ke bawahku. Tak lama terdengar suara tangisan bayi. Bayinya perempuan ya, Mbak, ucap dokter itu sambil tersenyum padaku. Aku menitikkan air mata. Akhirnya anakku lahir juga. Aku melihat mereka menggendong bayi kecil itu, lalu membawanya pergi. Setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi. Apakah aku pingsan ataukah tertidur? Aku tak ingat sedikit pun. Aku terbangun lalu menatap sekeliling. Di sana ada 2 orang perawat yang tengah duduk mengobrol. Aku bukan di ruang operasi lagi. Menyadari aku sudah bangun, mereka berdiri lalu mendekatiku. Mbak sudah bangun. Ternyata aku tertidur. Iya, suster. Di mana anakku? Tanyaku dengan cemas. Mereka menatapku dengan pandangan yang tak ku mengerti. Jangan pikirkan anak Mbak dulu. Mbak harus segera pulih. Mereka tak menjawab pertanyaanku. Mungkin sekarang bayiku tengah di ruang bayi. Berapa lama aku tertidur, suster? Tanyaku pada mereka yang tengah memeriksa infus yang melekat di lenganku. Sekitar 13 jam, jawab mereka. Aku hanya mengangguk lemah. Pasti hari sudah gelap di luar sana. Aku memasuki ruang operasi tadi siang. Lama sekali aku tertidur. Aku haus, ucapku lirih. Sabar ya, Mbak. Sekarang Mbak belum bisa minum. Nanti kalau Mbak sudah buang angin dan puasa beberapa jam baru kami kasih minum. Jawab mereka. Aku hanya mengangguk lemah. Kemana semua orang? Kemana Paman dan Bibi? Kemana Mas Chandra? Kenapa mereka tidak satu pun yang menjengukku ke dalam? Keluargaku apa ada di luar? Tanyaku pada mereka lagi. Ada, tapi mereka tidak diperbolehkan masuk ke sini, jawab salah seorang suster itu. Aku masih sangat lemah. Aku kehausan dan kelaparan. Aku mencoba untuk tidur kembali. Tapi mataku tak mau dipejamkan lagi. Pikiranku tertuju pada anakku. Bagaimana keadaan dia sekarang? Aku ingin sekali memeluknya. Setelah buang angin dan puasa beberapa jam, akhirnya mereka memperbolehkan aku untuk minum. Itu pun cuma 3 teguk, menggunakan tutup botol minuman. Mbak belum bisa minum banyak ya. Segini dulu, takutnya nanti perut Mbak kembung. Suster itu menutup kembali botol minuman itu lalu menjauhkannya dariku. Aku masih sangat kehausan tapi semua ucapan mereka aku turuti. Aku tahu mereka pasti lebih paham masalah itu. Kapan aku bisa bertemu dengan anakku? Pertanyaan itu aku tujukan lagi pada mereka. Besok pagi, jika keadaan Mbak sudah membaik, Mbak akan kami pindahkan ke ruangan inap, balas mereka. Aku mencoba untuk tidur, berharap waktu segera berlalu. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengan putriku. Pagi harinya, suster itu membersihkan tubuhku. Tak lama setelah itu, Bibi memasuki ruangan itu. Dia membantu mendorong kursi rodaku menuju ruang inap. Bik, bagaimana keadaan putriku? Apa dia mirip denganku? Tanyaku pada Bibi. Tapi Bibi tidak menjawab pertanyaanku. Dia malah mengusap air mata yang membasahi pipinya. Kita ke ruang inapmu dulu ya. Kamu harus kuat, ucap Bibi. Maksud Bibi apa? Kenapa Bibi hanya sendirian di sini? Paman dan Mas Chandra serta Bik Inah di mana? Tanyaku dengan heran. Suster dan Bibi membantuku berbaring di ranjang ruang inapku. Bibi, kenapa wajah Bibi murung? Anakku mana? Aku menjadi sangat cemas melihat Bibi yang hanya diam dan terisak. Kamu yang sabar ya. Sebentar lagi Paman dan Chandra akan datang. Balasnya.
Aku menjadi sangat cemas. Apa sesuatu terjadi pada putriku? Aku hanya sekilas melihatnya sesaat setelah dia lahir. Suara tangisnya yang parau masih terekam jelas di ingatanku. Aku ingin segera memeluknya. Tapi kenapa mereka tidak satupun yang membawa putriku ke sini? Bibi, di mana putriku? Ucapku dengan sangat cemas. Jangan teriak sayang, nanti tensimu naik lagi. Balas Bibi. Bibi, aku mohon. Aku ingin bertemu dengan putriku. Isak tangisku pecah. Entah kenapa pikiranku menjadi sangat ketakutan. Sebenarnya apa yang terjadi?